kita akan melanjutkan materi kita. Silahkan teman-teman buka Stata dan masukkan datanya. Oke, nah ini adalah data yang kita gunakan kemarin. Saat ini kita akan merubah data ini ke dalam bentuk logaritma. Nah, ini adalah bentuk logaritmanya. Nah, kita ingin datanya ke bentuk logaritma biar tidak ketinggalan. Ya, betul. Nggak usah, kalau yang sudah persen tidak perlu dirubah ke bentuk logaritmanya. Cara membuat dummy dari Stata. Nah kemarin kita sudah melakukan regresi seperti ini ya. Sorry. Nah ini adalah hasil regresi kita. Nah sekarang kita akan menambah variabel dummy pada model. Dan kita membuat variabel dummy menggunakan Stata ini. Caranya teman-teman klik generate which sama dengan 0. Oke, kalau sudah klik enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki variabel dummy. Tetapi variabel dummy kemarin kan variabel yang memiliki nilai atau data hanya angka 0 dan 1. Sekarang teman-teman klik data editor di sini, ya. Pilih yang edit. Nah, ini data editor, pilih yang edit. Kita mendapati bahwa variabel krisis semuanya angkanya 0. Nah, sekarang kita akan merubah. Misal tahun 97 kita rubah jadi 1. Berarti tahun 97 terjadi krisis. Misal kita anggap 98 juga masih terjadi krisis. Nah, berarti sekarang kita sudah memiliki variabel dummy yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Angka 0 tidak krisis, 1 krisis. Nah, itu cara merubahnya seperti itu. Atau kita rubah menggunakan command. Misal, replace krisis sama dengan 1 pada kolom 10. Contoh. Replace krisis sama dengan 1 pada kolom 11. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Pada kolom 10 yang tadinya 0 sekarang menjadi 1. Kolom 11 yang tadinya 0 sekarang menjadi 1 juga. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa langkah dalam membuat variabel dummy menggunakan Stata. Nah, sekarang bisa kita klik GDP, government, investasi, krisis. Oke, silakan siapa yang mau menjawab ini untuk probabilitas dari variabel krisis. Silakan siapa yang mau menjawab. Hendri Andika Putra ada? Ya Pak, siapa? Oke, silakan dijawab Mas. Untuk variabel kritis itu probabilitasnya 0,724. Yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Jadi dia signifikan. Kalau lebih besar signifikan apa tidak? Berpengaruh apa tidak? Berpengaruh Pak. Yakin? Oh tidak pengaruh Pak. Iya Pak.
Coba dijelaskan lagi. Ya, jadi untuk variabel krisis itu probabilitasnya 0,724 yang artinya dia tidak berpengaruh karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Ya, terima kasih Mas Henry. Ya. Ya, Pak. Satu lagi menjawab, jangan bisa tidak mengikuti UTS, Mas. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah belajar cara membuat variabel dummy dan interpretasinya pada stata. Nah, sekarang kita akan coba melakukan interaksi antar variabel independen. Apa itu interaksi? Contoh kita bisa lihat di sini bahwa government dan investasi itu memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 yang artinya bahwa government dan investasi itu berpengaruh terhadap GDP. Nah, sekarang kalau kita interaksikan antara government dan investasi itu kira-kira berpengaruh apa tidak? Teman-teman bisa klik track GDP, C government, C investasi, krisis, C government, pagar C investasi. Nah, ini untuk menunjukkan apakah terdapat interaksi dua variabel ini itu berpengaruh apa tidak. Oke, kalau sudah klik enter. Oke, silakan siapa mau menjawab ini? Rosi Afriani, ada? Ada, Pak. Oke, silakan dijawab, Mbak. Nilai dari probabilitas interaksi antara government dengan investasi adalah 0,000 yang artinya signifikan. Jadi variabel interaksi tersebut berpengaruh terhadap GDP. Oke, terima kasih Mbak Rosi. Ini Mbak Rosi juga satu kali lagi menjawab. Boleh untuk tidak mengikuti UTS. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita bisa melihat ada tulisan C di sini ya. C. Nah, itu berlaku untuk variabel yang bentuknya nominal ataupun persen. Tetapi bagaimana jika interaksi dengan variabel dummy? Oke, berarti caranya C government, investasi, I titik krisis. C government, pagar I titik krisis seperti ini. Nah, ini I itu berguna untuk variabel dummy. Oke. Kalau sudah bisa klik enter. Oke, silakan siapa yang mau menjawab itu. Kalau tidak Saya, ada, Pak. monggo. Nilai probabilitas 0,506 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap GDP. Tidak berpengaruh itu apa, Mbak? Tidak signifikan. Yang tidak berpengaruh itu variabel apa? Variabel government, inflasi, Interaksi antara government dan krisis. Mbak siapa ini? Anissa Nur Aziza. Oh ya, 024 ya? Iya, Pak. Oke, ini masih ada satu lagi, silakan yang menjawab. Ada Mas Henry, Mbak Rosi, Mbak Milenia, Mbak Anissa, ya, bisa berkesempatan untuk tidak mengikuti UTS. Kita coba satu lagi, ya, yaitu menggunakan investasi. Ya, silakan siapa yang mau menjawab? Monggo. Ya, terima kasih Mas Suad. Ya, jadi interaksi antara variabel krisis dan investasi itu tidak berpengaruh karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Oke,
materi dari yang pertama kali saya sampaikan, dari bivariat analisis sampai interaksi variabel ini, itu semua akan keluar waktu UTS. UTS-nya kapan? UTS-nya kita ada 2 kali. UTS pertama itu adalah minggu depan. Minggu depan ini tanggal berapa ya? Berarti tanggal 5. Tanggal 5 kita ujian UTS menggunakan Zoom, nanti masuknya per 10 orang. Lalu ketika jadwal dari kampus sudah keluar UTS untuk SPE, nanti teman-teman hanya mengerjakan di e-learning saja. Jadi 2 kali UTS. UTS pertama minggu depan, itu per 10 orang masuk ke Zoom. Nanti setiap 10 orang hanya ada 3 soal. Dari 3 soal itu nanti teman-teman silahkan menjawab. Yang bisa menjawab nanti bisa mendapat nilai lebih. Sedangkan yang tidak menjawab, berarti nilainya hanya berasal dari mengumpulkan tugas di e-learning. Teman-teman mengumpulkan tugas di e-learning sudah saya pastikan lolos ujiannya, tetapi dengan nilai minimum, yaitu nilainya adalah C+. Nah, itu kan syarat lulus mata kuliah. Nah, kalau teman-teman ada yang kosong atau pernah tidak mengirimkan tugas dengan berbagai alasan, itu berarti saya bisa pastikan teman-teman akan mengulang di mata kuliah yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi UTS-nya kita 2 kali, minggu depan tanggal 5 dan nanti satu lagi sesuai jadwal di kampus. Tanggal 5 menggunakan Zoom, yang jadwal dari kampus itu menggunakan e-learning. Dan di sini sudah ada beberapa teman-teman yang menjawab waktu kuliah, yaitu ada Mas Hendri, Mbak Rosi, Mbak Milenia, Mbak Anissa, Mas Fuad, sama Mbak Mega. Nah, ini pasti nanti akan mendapat nilai tambahan. Seperti tidak ada pertanyaan ya. Ini teman-teman di sini ada yang belum mengumpulkan ya, di kelas ini ada yang belum, ada yang tidak mengumpulkan salah satu tugas ya. Ada beberapa mahasiswa. Nah, itu bisa dipastikan kalau tidak bisa menjawab waktu ujian besok, dia akan mengulang materi SPE ini.